Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada mata pelajaran Fikih kelas 5. Seperti biasa, Ustadz Arifin mengajak kepada anak-anak sekalian sebelum belajar selalu diawali dengan berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa, karena dengan doa kita berharap setiap kegiatan kita itu mendapatkan ridho Allah sehingga mendapatkan pahala. Jadi ketika anak-anak merasa capek, merasa lelah, kemudian merasa pusing dan lain sebagainya, itu kalau diniatkan karena Allah, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan pahala. Jadi capeknya kita tidak sia-sia. Nah, anak-anak sekalian, sebelum berlanjut Ustadz Arifin, kita berdoa bersama-sama bersama dengan Ustadz Arifin. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita masih berada di bab ke-6, yaitu tentang berpakaian dan berhias dalam Islam pada pertemuan kedua. Kalau kemarin kita telah membahas kriteria dalam berpakaian dan berhias, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pengertian aurat dan dalam berpakaian dan berhias. Ada di halaman 39 sampai halaman 42, anak bisa cek di buku fikihnya yang kelas 5. Oke anak-anak sekalian, sebelum lanjut Ustadz Arifin ada tes, bukan tes, lebih ke kuis permainan ya. Pada layar anak-anak sudah lihat ada sebuah lingkaran, di mana di dalam lingkaran ini ada sebuah gambar. Anak-anak silahkan tebak gambar ini, yang mana gambar ini mungkin tidak semua orang bisa menebak. Harus matanya harus jeli, jadi harus dilihat mata yang sehat umumnya bisa melihat gambar ini. Kalau yang belum bisa berarti ada kemungkinan kurang sehat atau mungkin karena baru pertama belum terbiasa. Nah, anak sekalian silakan ditebak dulu. Ustadz Arifin tunggu selama 5 detik. Oke, cukup. Silakan disimpan jawabannya apakah salah atau betul. Anak-anak bisa cek. Jawabannya yang betul adalah hewan gajah. Yang ada di gambar di depan di layar adalah hewan gajah. Yang betul, alhamdulillah. Yang belum betul, kita ketemu lagi di kuis selanjutnya. Insya Allah masih ada kuis yang lain. Anak-anak sekalian, kita mulai membahas materi tentang pengertian aurat halaman 39. Jadi, kita mulai dari pengertian aurat. Jadi, aurat itu apa? Aurat itu kita lihat dari bahasanya dulu. Jadi, aurat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aur. Al-aur itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya aib atau cacat atau segala sesuatu yang memalukan. Jadi aurat itu aib. Kenapa dikatakan aib? Karena kalau dilihat oleh orang lain seharusnya kita itu malu, karena itu bukan anggota yang seharusnya untuk dilihat. Itu yang pertama. Kemudian aurat secara bahasa ini diartikan atau didefinisikan adalah bagian tubuh baik pria ataupun wanita yang wajib untuk ditutup dan tidak boleh atau haram dilihat oleh orang lain, hanya orang lain, dan nanti ada ketentuan tertentu orang-orang yang boleh melihat. Itu pengertian tentang aurat. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh. Salah satu nanti ada pembagiannya laki-laki sendiri, wanita sendiri. Aurat adalah bagian tubuh baik pria maupun wanita yang wajib ditutup. Sekali lagi apa? Wajib ditutup dan juga haram dilihat. Kenapa wajib ditutup? Ya karena haram kalau terlihat. Nah, maka itu pengertian dari aurat. Seharusnya karena aurat itu berasal dari kata al-aur yang artinya aib atau cacat, orang-orang kalau dia di sini dituliskan kalau orang-orang itu berakal sehat dan orangnya tidak gila, sehat gitu. Sebenarnya kalau dia sampai auratnya terlihat, seharusnya dia malu. Karena apa? Yang terlihat auratnya itu adalah makhluk Allah seperti binatang. Maka mohon maaf, ini teguran dari Allah kalau kita kok sampai memperlihatkan aurat tidak sampai tidak pada orang yang tidak halal atau bukan mahramnya,
itu berarti apa? Kita tidak memiliki rasa malu. Nah, bahkan dikatakan sampai kita nanti malah lebih rendah dari binatang. Nah, jadi jangan sampai ya kita disamakan dengan binatang karena aurat kita sampai terlihat. Jadi anak-anak sekalian, menutup aurat itu juga merupakan kewajiban dan merupakan perintah Allah yang agung, manakala kalau kita bisa menaatinya, kita mendapatkan pahala. Karena kalau kita lihat di sekeliling kita, coba lihat anak-anak di mall, di tempat hiburan, di luar negeri, dimanapun, kalau lihat ada orang yang mengumbar auratnya, mereka menyombongkan apa? Anggota tubuhnya karena rambutnya bagus, perawatannya mahal, diperlihatkan, padahal seharusnya ditutup untuk yang perempuan. Anggota badan yang lain pakai pakaian yang tidak sopan untuk memperlihatkan. Padahal seharusnya dia itu malah malu, bukannya sombong, tapi malah malu. Karena itu bagian yang seharusnya tidak dilihat. Kemudian dalam Islam juga ada ini anak-anak, silakan disimak. Ini sudah dijelaskan di sini, Ustadz Arifin betulkan sebentar. Kurang terlihat ya. Nah, dalam Islam itu dijelaskan bahwa orang yang berakal sehat itu seharusnya dia malu kalau auratnya terlihat. Kemudian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu hadisnya bunyinya adalah janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah sesama laki-laki tidur dalam satu selimut, dan janganlah pula sesama wanita tidur dalam satu selimut. Dari hadis yang Ustaz Arifin bacakan tadi, beberapa poin yang bisa kita dapat adalah satu, ternyata antar laki-laki pun tidak boleh melihat aurat. Mohon maaf, kita mungkin mengira kalau laki-laki nggak boleh lihat auratnya perempuan, yang perempuan nggak boleh lihat auratnya laki-laki. Ternyata nggak cuma itu, sesama laki-laki pun nggak boleh melihat aurat. Misalnya ada Ustadz Arifin punya temen nih yang cowok, misalnya Farhan namanya. Ustadz Arifin nggak boleh sama Farhan itu misalnya pas ganti baju terlihat auratnya, nggak boleh meskipun sesama laki-laki loh. Tidak boleh, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Termasuk perempuan. Perempuan itu tidak boleh melihat. Jadi anak-anak kalau ganti baju yang punya saudara perempuan, bisa ganti baju di kamar yang sendiri. Jadi gantian. Jangan ganti baju malah bareng-bareng atau di kamar mandi bareng-bareng. Jadi tidak boleh. Jadi ternyata mungkin ini tidak banyak orang ketahui, tapi anak-anak inovatif harus tahu bahwasanya antar laki-laki maupun antar perempuan tidak boleh melihat aurat. Itu yang pertama. Nanti auratnya apa akan Ustaz Arifin jelaskan lagi. Aurat yang dimaksud. Kemudian selain itu dalam hadis tadi juga dijelaskan tidak boleh tidur bersama. Bagi anak-anak yang sudah balik nih perhatikan ya. Anak-anak yang sudah balik itu kalau usahakan kalau tidur jangan keruntelan, jangan bareng-bareng. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Jadi termasuk ini dijelaskan tidak boleh tidur dalam satu selimut. Selimutnya harus tidak boleh jadi satu. Jadi tidur laki-laki sama laki-laki malah kekepan atau sama perempuan saling berpelukan, tidak boleh. Meskipun itu atas dasar sayang, tapi tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan nanti ada setan yang bisa menimbulkan maksiat. Bisa saja seperti itu nanti. Ya, karena sekarang banyak ya, kayak kisahnya dulu ada kaum Lot, itu sekarang banyak sekali di luar negeri, bahkan di Indonesia. Kalau kita tidak berhati-hati, nanti naudzubillah kita bisa termasuk orang tersebut. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan hadis, yaitu tentang laki-laki antar laki tidak boleh melihat aurat, antar perempuan juga tidak boleh melihat aurat. Kita lanjutkan pembahasannya pada batasan aurat laki-laki. Sebentar, ini kurang jelas ya. Nah, anak-anak sekalian, batasan aurat laki-laki yang pertama, batasan aurat laki-laki itu adalah mulai dari pusar, pusar itu udel ya kalau bahasa Jawanya udel, sampai dengan lutut. Dari pusar sampai dengan lutut itu dengkul, dengkul. Jadi lutut itu dengkul. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah melihat, jadi Rasulullah melewati seorang sahabat, sahabat sedang duduk-duduk, kemudian dia lihat sahabatnya pahanya terbuka, paha bagian atas dulu, pahanya terbuka, kemudian Nabi langsung bersabda, "Ghadhi fakhidaka fa innaha minal aurat." Tutuplah pahamu,
karena paha bagian dari aurat. Jadi bagi laki-laki, paha itu adalah aurat. Anak-anak bisa lihat di gambar contohnya. Ini adalah gambar laki-laki. Jadi mulai dari pusar atau pusar bagian sini sampai dengan lutut sini adalah aurat. Jadi tidak boleh terlihat. Makanya anak-anak yang misalnya suka futsal atau olahraga, usahakan kalau memakai celana pendek itu memakai apa namanya? Deker atau memakai apa namanya? Baju atau baju yang ada dalam itu yang untuk olahraga itu. Meskipun anak-anak mungkin kalau olahraga sukanya kelihatan pahanya, tapi kalau orang berhati-hati mesti tidak mau terlihat. Nah, itu termasuk menjaga perintah Allah. Itu yang pertama tentang batasan aurat laki-laki, insya Allah sangat jelas. Batasnya ingat mulai pusar sampai lutut. Kemudian batasan aurat wanita. Nah, ini yang agak panjang pembahasannya. Kenapa agak panjang? Karena nanti ada beberapa ketentuan. Kalau wanita ketemu sama orang ini yang boleh diperlihatkan apanya, kalau sama orang ini apanya. Kita mulai dari satu. Batasan aurat bagi wanita, kalau dia ketemu dengan laki-laki asing atau itu siapa? Laki-laki yang kita tidak kenal, ataupun laki-laki yang kita kenal, sahabat misalnya atau teman, tetapi tidak ada hubungan darah dengan kita. Dia bukan saudara, bukan keponakan, misalnya teman sekolah. Yang bagi yang perempuan itu teman sekolahnya laki-laki, maka dia termasuk laki-laki asing karena bukan anggota keluarga kita. Maka auratnya yang tidak boleh terlihat adalah semua tubuh bagi wanita ya. Semua tubuh kecuali telapak tangan dan wajah saja. Jadi telapak tangan dan wajah boleh diperlihatkan. Kalau ngomong kan mesti lihat, kadang lihat tangan, kadang lihat wajah. Tapi selain itu tidak boleh terlihat, harus ditutup. Gitu. Kemudian selain itu yang pertama. Jadi itu aurat wanita semuanya kecuali muka dan telapak tangan kalau ketemu laki-laki asing. Yang kedua, kalau dia ketemu dengan sesama wanita. Kan tadi Ustadz Arifin menjelaskan kalau sesama wanita itu juga tidak boleh melihat aurat. Khusus kalau yang sesama wanita itu rambutnya boleh terlihat. Maka syaratnya atau batasan auratnya untuk ketika wanita ketemu dengan sesama wanita adalah yang biasa nampak itu boleh diperlihatkan. Apa yang biasa nampak? Misalnya tangan, kemudian kaki, kemudian rambut. Nggak pakai kerudung kalau sama wanita nggak apa-apa. Bagian leher itu masih boleh. Yang nggak boleh kalau sudah sampai ke paha atau sampai ke lengan yang bagian atas ini. Jadi ada yang perempuan pakai baju pendek segini, tidak boleh meskipun di depan wanita lain ya. Jadi yang boleh diperlihatkan adalah yang biasa nampak, misalnya tangan, kaki, rambut, muka dan lain sebagainya yang biasa nampak. Itu untuk sama wanita loh ya, bukan untuk laki-laki. Kalau laki-laki jelas semuanya tidak boleh. Rambut tidak boleh, maka harus ditutup. Kemudian yang ketiga adalah batasan aurat wanita tapi di depan mahram. Nah, nanti akan Ustadz Arifin jelaskan lebih lengkap tentang mahram di slide selanjutnya dan juga akan kita bahas insya Allah di pertemuan mendatang tentang mahram karena masalah mahram ini sangat banyak dan penting untuk diketahui. Kenapa penting? Supaya anak-anak tahu dengan siapa kita boleh salim, dengan siapa kita tidak boleh salim, dengan siapa kita boleh menampakkan rambut kita bagi perempuan, dengan siapa kita tidak boleh menampakkan rambut kita. Nah, itu nanti akan kita bahas tentang mahram. Jadi, kalau di depan mahram itu sama dengan di depan wanita, yaitu yang biasa nampak boleh diperlihatkan. Yang biasa nampak apa? Tadi udah Ustaz Arifin sebutkan. Nah, khusus untuk mahram ini bisa laki-laki, nggak cuma perempuan, tapi tertentu. Ustaz Arifin kita akan mulai bahas di selanjutnya. Ini terpotong. Tentang mahram, anak-anak sekalian, silakan disimak. Jadi, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi bagi wanita. Jadi, mahram itu boleh dikatakan karena masih saudara. Jelas kan, saudara nggak boleh saling menikah. Misalnya kakak dengan adik kok menikah, nggak boleh. Keponakan kok menikah tidak boleh. Kalau menikah dengan orang lain. Nah, maka mahram ini boleh diperlihatkan aurat yang biasa nampak, bukan aurat yang bagian dalam, tapi aurat yang biasa nampak seperti tadi. Lalu siapa mahram-mahram bagi wanita? Satu, mahram karena nasab atau keturunan. Jadi misalnya ayah, kan jelas kan? Anak, saudara,
paman dari ayah, paman dari ibu, keponakan laki-laki itu boleh. Itu termasuk mahram, tidak boleh dinikahi dan dia boleh melihat bagian tubuh kita yang biasa nampak, bagian tubuh wanita yang biasa nampak. Jadi kalau anak-anak, misalnya anak perempuan, itu boleh buka kerudung di depan ayahnya. Kenapa? Karena ayah termasuk mahram, orang yang masih saudara, jelas karena ayahnya. Atau paman itu juga boleh. Tapi untuk di depan paman, di depan ayah itu bukan aurat yang apa namanya sampai copot baju, bukan ya, aurat yang biasa nampak seperti tadi Ustadz Arifin jelaskan, tangan, kaki, kepala dan di yang biasa nampak, pokoknya yang biasa nampak. Kemudian itu tentang mahram, kemudian mahram karena susuan. Jadi mahram karena susuan itu mahram yang terjadi karena zaman dulu itu orang umum menyusu dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah menyusu dengan orang lain itu kita dianggap saudara. Maka orang yang satu atau sepersusuan yang kecilnya itu minum susu dari wanita yang sama itu tidak boleh menikah. Kemudian yang ketiga adalah mahram karena pernikahan. Kalau ini insya Allah jelas ya. Mahram karena pernikahan itu misalnya ya, yang maunya awalnya kan misalnya Ustadz Arifin dengan temannya Ustadz Arifin yang sekarang jadi istrinya. Dulu tidak boleh saling melihat. Tapi sekarang yang biasa nampak boleh dilihat. Jadi kalau ketemu boleh. Jadi kalau orang yang sudah mahram itu karena pernikahan misalnya seperti ayahnya suami, misalnya bagi perempuan ayahnya misalnya kayak contohnya istrinya Ustadz Arifin itu mahramnya adalah ayahnya Ustadz Arifin. Bisa juga saudaranya yang anak dari misalnya Ustadz ayahnya Ustadz Arifin. Jadi itu mahram karena pernikahan. Jadi karena menikah jadi ada hubungan darah. Bukan hubungan. Ada ikatan jadi menjadi satu keluarga. Itu adalah mahram. Jadi ada tiga. Insya Allah mahram ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan mendatang. Karena apa? Mahram ini penting untuk diketahui supaya anak-anak tahu. Kalau dengan mahram itu artinya boleh salaman bagi perempuan. Tapi kalau dengan selain mahram tidak boleh bersalaman, tidak boleh. Maka itu penting untuk diketahui. Kemudian catatan penting lagi adalah sebelum ini ya, catatan penting lagi dalam berpakaian. Dalam berpakaian itu selain menutup, pakaiannya juga tidak boleh ketat. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan kalau orang yang memakai baju ketat itu sama dengan telanjang. Kenapa? Karena fungsi pakaian itu supaya lekuk tubuhnya nggak kelihatan. Kalau pakaian ketat justru malah lekuk tubuhnya kelihatan. Bentuknya kelihatan. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan sama Rasulullah itu sebagai orang yang telanjang. Bahkan ada ini ada hadis yang sangat mengerikan nih, perhatikan. Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Beliau menyebutkan di antaranya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, wanita yang berpakaian tapi telanjang itu wanitanya pakai pakaian tapi ketat, itu termasuk. Jadi dua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita yang berlenggak-lenggok ketika jalan. Jadi ketika jalan, kemudian bergaya dengan niat untuk menggoda orang-orang yang melihatnya. Ini termasuk dua orang yang ada di dalam neraka dan dikatakan sama Rasulullah mereka tidak akan masuk surga. Dikatakan seperti itu. Bahkan yang lebih mengerikan adalah dan tidak pula mencium bau harumnya. Saking mengerikannya dikatakan oleh Rasulullah bahasanya orang-orang atau wanita yang pakaiannya ketat atau yang jalannya lenggak-lenggok itu dia tidak masuk ke surga, bahkan mencium baunya surga saja tidak bisa. Nah, kan sangat mengerikan. Maka anak-anak sekalian terutama yang putri, mulai dari sekarang kalau berpakaian cari pakaian yang menutup aurat. Anak-anak kelas 5 sudah balik, beberapa sudah balik mendekati usia remaja, anak-anak sudah mulai harus menjaga diri, anak-anak sudah tahu tentang aurat, tentang cara berpakaian, tolong diamalkan. Karena apa? Karena ketika anak-anak berpakaian dengan cara yang bagus itu menyenangkan orang tua. Jangan sampai orang tua karena kita berpakaian yang membuka aurat, orang tua jadi mendapat kiriman dosa. Kan enggak mau kan? Orang tua itu kalau senang banget kalau anaknya bisa menjadi anak yang solih dan solihah.
Jadi anak-anak tolong setelah mendapat materi ini, kalau yang di rumah biasanya keluar rumah nggak pakai kerudung, mulai sekarang tolong dibiasakan. Pakai pakaian jangan celana pendek, kemudian jangan pakai kaos pendek. Anak-anak udah mulai menjaga, berlatih dari sekarang. Insya Allah dengan menaati seperti itu niatnya Allah menjaga kita. Anak-anak tahu kan? Anak-anak sekarang kalau saya kasih contoh pilihan, anak-anak kalau dikasih permen yang sudah terbuka atau kadang mungkin sudah dimakan, sudah diicipi sama orang lain, kemudian dikasih mau nggak dimakan? Nggak mau kan? Tapi kalau anak-anak dikasih permen yang masih terbungkus dengan rapi, mesti suka. Itu juga dengan perempuan. Jadi Allah berusaha menutup aurat itu bukan membatasi anak-anak, bukan. Tapi menjaga anak-anak supaya tetap dalam kondisi baik dan suci terjaga. Nah, anak-anak sekalian, itu pelajaran fikih kita hari ini. Anak-anak bisa amalkan di rumah karena materi ini kalau tidak diamalkan sama dengan sia-sia sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah bahasanya ilmu yang tidak dipraktekkan sama dengan pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Nah, jadi anak-anak tolong di rumah sudah mendapatkan materi ini, berhati-hati dan di akhir pertemuan kita bersama-sama berdoa. Sebelum berdoa, Ustaz Arifin ingatkan, insya Allah ada kuis, evaluasinya ada kuis, nanti ada link silakan dibuka. Kemudian kita akhiri bersama dengan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.